Halo, berjumpa lagi dengan saya, Erni. Kita sudah sampai di bab yang terakhir, yaitu bab metode dasar memasak. Di dalam bab ini akan dipecah menjadi 3 subbab. Yang pertama, kita akan membahas mengenai memasak. Tentunya kalian pernah membantu orang tua masak di dapur atau kalian sendiri yang memasak. Pada saat memasak, kalian pasti menggunakan beberapa metode memasak. Dalam bab ini, kita akan belajar mengenai metode dasar memasak. Pertama, mari kita memahami tentang pengertian memasak. Apa sih memasak itu? Memasak adalah membuat suatu bahan mentah menjadi matang dengan tujuan agar dapat dimakan. Menurut para ahli kuliner, memasak adalah proses pemberian panas sehingga panas yang dimasak akan dapat dimakan, lezat di lidah, aman untuk dimakan, mudah dicerna, dan berubah penampilannya. Ada beberapa tujuan memasak antara lain. Yang pertama, membuat bahan makanan lebih mudah untuk dicerna dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, membuat makanan aman untuk dimakan, mematikan mikroorganisme dalam bahan makanan melalui pemberian panas. Lalu selanjutnya itu ada meningkatkan rasa dan aroma pada makanan. Lalu yang keempat ada meningkatkan penampilan dan warna pada makanan tersebut. Lalu yang kelima itu ada melengkapi atau menyeimbangkan kandungan gizi jika dicampur dengan bahan makanan lainnya. Memasak akan menjadi lebih mudah, cepat, serta sesuatu yang menyenangkan bila dilakukan persiapan memasak yang baik, rencana, dan teratur pengerjaannya. Kadangkala persiapan memasak menyita waktu yang lebih lama dibandingkan memasak, benar kan? Persiapan bahan-bahan dan peralatan memasak secara tepat menjadi faktor yang sangat penting yang akan mempersingkat waktu dalam proses memasak. Selain daripada itu, persiapan memasak yang tepat membuat masakan yang diharapkan sesuai dengan resep yang akan dipraktekkan. Di sini kita akan membahas menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Tahapan ini bisa saja terlewati semua atau berhenti pada tahap tertentu sesuai dengan apa yang akan kita masak atau dibuat ya. Tahap-tahap persiapan memasak itu ada, kalau secara keseluruhan itu ada 12 ya. Tapi tidak semua masakan akan melalui semua proses tersebut, tergantung dari yang tadi, menu atau masakan apa yang akan diolah. Yang pertama, tahapan-tahapan persiapan memasak yang pertama itu ada penimbangan. Pengukuran berat bahan makanan sangat lazim dilakukan dengan cara penimbangan. Takaran dan ukuran yang tepat dan teliti dapat mencegah kegagalan dalam memasak, terutama untuk membuat kue, dessert, dan lain-lainnya. Misalnya berpengaruh terhadap tekstur dan bentuk kue. Alat untuk menimbang bahan makanan tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari timbangan digital, bisa gelas, bisa sendok makan, tergantung dari jenis bahan yang akan digunakan. Lalu tahapan yang kedua itu ada pencucian. Mencuci bahan makanan merupakan langkah awal untuk menjaga agar bahan makanan bebas dari kotoran, dari mikroba patogen, dan aman dari bahan berbahaya lainnya. Teknik mencuci bahan makanan yang tepat adalah dengan mencuci di bawah air yang mengalir, tidak mengendap ya ketika dicuci dalam wadah. Cuci bahan makanan sebelum dipotong-potong. Tujuannya apa? Untuk menghindari hilangnya nilai gizi pada bahan makanan. Bahan makanan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga penanganan pencuciannya pun juga harus berbeda-beda. Kita akan membahas cara mencuci bahan makanan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang pertama itu ada daging mentah. Untuk penanganan daging mentah atau kambing sebaiknya tidak dicuci terlebih dahulu sebelum dimasak untuk menghindari kontaminasi bakteri yang sering ditemukan pada daging mentah. Sebelum diolah, sebaiknya daging direbus terlebih dahulu. Buang air rebusan daging setelah air berubah jadi keruh dan
muncul busa gitu ya biasanya. Lalu rebus kembali daging dengan air yang baru untuk mendapatkan kaldu dari daging tersebut jika dibutuhkan. Lalu untuk pencucian telur. Menurut USDA, telur yang akan disimpan tidak perlu dicuci sebelum disimpan di dalam lemari pendingin. Hal ini dikarenakan pada cangkang telur itu terdapat lapisan khusus yang mencegah bakteri menempel secara langsung ya. Tapi jika kita beli telur di pasar tradisional, sering banget yaitu ada kotoran yang nempel di cangkangnya. Jika telur tersebut langsung disimpan dalam lemari pendingin, maka kotoran yang menempel bisa mengkontaminasi bahan lainnya. Maka dari itu, perlu dilakukan pencucian dahulu dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel tersebut. Tapi jangan digosok terlalu keras atau kasar, cukup digosok pelan-pelan saja gitu ya. Lalu untuk pencucian sayuran dan buah. Sayuran berbentuk daun seperti bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain dibersihkan dengan cara membilas setiap helai daunnya di bawah air mengalir. Setelah itu bisa dilakukan perendaman sayuran pada air yang diberi sedikit garam agar sisa kotoran dan hewan-hewan kecil yang menempel pada lembaran daun bisa mati atau hilang. Kalau untuk sayuran yang berbentuk bunga seperti brokoli, kembang kol, itu bisa direndam dahulu di air panas yang diberi garam. Setelah itu baru dicuci di air mengalir. Untuk buah-buahan cuci buah terlebih dahulu di air mengalir sebelum dikupas atau dipotong. Oke, kita akan melanjutkan tahapan persiapan memasak yang selanjutnya, itu ada pengupasan atau penyiangan. Mengupas merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan pada proses persiapan memasak. Mengupas adalah melepaskan kulit luar dari bahan makanan. Alat yang digunakan yaitu pisau atau peeler. Teknik mengupas dan menggunakan alat yang tepat akan mempengaruhi proses persiapan yang baik dari segi waktu maupun hasil tampilan bahan makanan yang dikupas. Untuk tahapan persiapan selanjutnya itu ada memotong atau cutting. Memotong bahan makanan merupakan kegiatan dalam persiapan bahan makanan berupa mengubah bentuk bahan makanan yang masih utuh menjadi potongan yang sesuai dengan standar resep atau standar porsi yang ada. Jenis-jenis potongan sebelumnya kita sudah bahas di materi kentang dan materi sayuran ya. Jadi kita tidak perlu bahas lagi. Oke, untuk tahap selanjutnya itu ada memeras. Teknik persiapan memasak dengan cara memeras bahan makanan, misalnya seperti kelapa untuk diambil santannya, lalu peterseli untuk diambil ampasnya juga, atau misalnya singkong parut untuk diambil patinya, dan lain-lainnya ya. Oke, untuk persiapan memasak selanjutnya itu ada menyaring. Teknik persiapan memasak dengan cara menyaring bahan makanan, misalnya seperti kelapa tadi yang sudah melewati tahap peras dan diberi air, lalu disaring untuk diambil santannya. Untuk tahapan persiapan memasak selanjutnya itu ada mengkocok, misalnya seperti mengocok telur, bisa menggunakan garpu untuk mencampur putih dan kuning dalam jumlah sedikit dan tidak membutuhkan busa. Tapi bila ingin membuat telur tersebut kental, diperlukan alat pengocok seperti spiral atau mixer. Misalnya lagi mengocok adonan putih telur dengan gula agar mengembang jadi seperti busa warna putih susu gitu ya. Biasanya itu digunakan untuk membuat adonan kue. Lalu tahapan selanjutnya itu ada mencampur atau mixing. Pada tahapan persiapan memasak ini yaitu mencampur bahan-bahan yang akan digunakan. Misalnya saat ingin membuat kue, bahan yang sudah dikocok di tahapan sebelumnya itu lalu dicampur dengan bahan-bahan lain, misalnya seperti tepung, pewarna, dan bahan-bahan lainnya. Lalu untuk tahap persiapan memasak selanjutnya itu ada merendam dengan bumbu atau yang sering disebut dengan marinasi. Tahapan memberi bumbu hingga
terbalut rata dan biarkan beberapa saat. Biasanya disimpan beberapa saat dalam lemari pendingin dalam wadah tertutup. Tujuannya apa? Agar bumbu meresap pada bahan makanan tersebut, menghilangkan bau, daging menjadi empuk, dan lain-lainnya. Jadi saat disaute tidak membutuhkan waktu terlalu lama lagi ya. Biasanya digunakan untuk menambahkan flavor atau meningkatkan keempukan daging. Oke, untuk tahapan persiapan memasak selanjutnya itu ada adonan penggorengan atau frying butter. Tahapan persiapan ini adalah membuat adonan untuk penggorengan untuk melumuri bahan yang akan dimasak. Misalnya, jika kita ingin membuat tempe goreng tepung, yaitu mencampur tepung dengan bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang diperlukan. Untuk tahap persiapan memasak selanjutnya itu menggiling atau grate. Contohnya pada adonan roti, misalnya menggiling adonan roti menggunakan rolling pin. Atau bisa juga misalnya menggiling atau menghaluskan bumbu dengan alat bantu seperti ulek dan cobek. Jika bahan makanan bisa menggunakan food processor. Lalu untuk tahapan persiapan memasak yang terakhir, yaitu pembumbuan atau disebut dengan seasoning. Yaitu persiapan bumbu-bumbu apa saja yang akan dibutuhkan atau yang akan digunakan untuk membumbui masakan yang akan kita olah. Misalnya kita akan membuat baked potatoes with smoked beef. Bumbu yang kita gunakan yaitu ada bawang bombay, bawang putih, lalu paprika, merica, garam, dan lain-lainnya. Sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai tahap-tahap persiapan memasak. Kita akan melanjutkan teknik memasak di video selanjutnya. Terima kasih.